mencair atau menyatu menjadi satu yang disebut dengan kolak. Ya. Begitu dia diproses matang, namanya kolak. Bukan pisang, bukan singkong, bukan lain-lain, namanya kolak. Gitu. Nah, ketika kita makan kolak, masih ada nggak rasa pisang? Masih ya? Masih ada. Ketika kita makan kolak, masih ada nggak rasa singkong? Ada. Ada rasa manis dari gula. Ada. Ada rasa santan. Ada. Nah, Bapak Ibu, kolak tadi tidak menghilangkan masing-masing rasa tadi. Rasa pisang masih ada, rasa singkong ada, rasa santan tidak menghilangkan. Tetapi di dalamnya timbul citra rasa yang baru. Kombinasi kelima-limanya tadi itu memberikan satu rasa yang baru. Rasa yang baru ini, ya kalau kita makan kolak itu terasa sekali. Ya, orang bilang ini nano-nano campuran, ya campuran tetapi memberikan satu citra rasa. Nah, itulah kebersamaan di dalam pelayanan. Kita bersama-sama tanpa menghilangkan peran masing-masing, tanpa menghilangkan fungsi masing-masing, bersatu, dan kebersamaan itu memberikan satu rasa yang baru, ya, satu rasa kebersamaan yang baru. Dan itulah yang kuat untuk membangun bersama. Jangan membangun atau mengelola persamaan seperti terdiri dari kopi, gula putih, air panas. Tapi kalau jadi dia jadi kopi. Air kemana? Gula kemana? Tidak ada. Yang lain dihilangkan, yang muncul dia sendiri. Ya. Yang lain dihilangkan, yang muncul hanya dia sendiri. Yang lain gula, air panas hilang, yang muncul hanya nama kopi. Kalau kita pesan pasti kita bilang kopi, yang mungkin pesan gula dulu, pesan air panas dulu, diaduk kan tidak mungkin, kita pesan kopi. Nah, Bapak Ibu, dalam mengelola pelayanan ini juga menjadi problema, ya, menjadi gegara. Sering sekali kita ingin menonjol sendiri di atas, menonjol sendiri ke depan. Sementara lain-lainnya yang bersama-sama dengan kita, ya kita membatasi mereka untuk tidak menonjol. Padahal pada hakikatnya kalau mereka tidak ada di belakang kita juga tidak akan bisa maju. Jadi jangan menurut kebersamaan seperti kopi ini, ya, hanya ingin menang sendiri, menang sendiri. Yang terakhir tembok, Bapak Ibu, ini kombinasi. Ya. Ketika kita membangun tembok, ya, maka tembok itu harus dimulai dengan satu ladukan yang disebut dari pasir, kerikil, semen, air dan sebagainya. Ketika kita sudah membuat menjadi satu tembok, apakah pasir kelihatan? Apakah air kelihatan? Apakah kerikil kelihatan? Tidak. Yang tampil di depan hanya tembok. Yang lain tidak kelihatan, semuanya di belakang. Yang dikedepankan adalah tembok. Tetapi tanpa yang lain, maka tembok ini akan runtuh. Ya. Itu butuhnya di dalam pelayanan kita saling butuh. Kalau tampil sendiri tidak didukung oleh yang lain di belakang, kita muncul dengan warna sendiri, maka lama-lama pelayanan itu akan ambruk, pelayanan itu akan runtuh. Karena kita tidak disupport oleh Tuhan. Jadi boleh saja tampil di depan, tetapi dengan satu kesatuan didukung dari belakang oleh teman pelayanan ataupun anggota masing-masing. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahtera majelis dan komisi. Ya. Bapak Ibu, sesungguhnya majelis, komisi, jemaat, kita berada di dalam satu bahtera. Kita tidak berbeda bahtera, kita satu bahtera. Bahkan kemarin pendeta Neka bilang, apa yang kita ributkan di dalam gereja, Tuhan kita cuma satu. Kecuali Tuhan kita berbeda-beda, kita boleh ribut. Ya, ini Tuhan kita satu. Apa yang kita ributkan? Mana Tuhan yang kita sembah? Apakah berbeda? Ya. Tuhan yang kita sembah sama dari dulu, sekarang, dan semua orang satu. Satu Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita cari dulu? Kita ini bersama-sama di dalam satu bahtera, dan kita akan berlayar dengan bahtera pelayanan ini. Tentu bahtera itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada organisasi. Maka dibutuhkanlah organisasi di dalamnya. Kalau dikomentarikan itu adalah, anggap saja itu sebagai kru kapal, dia harus ada banyak. Ya. Di dalam kemajelisan diatur seperti itu. Harus ada ketua satu dan sebagainya, supaya jelas tugas masing-masing. Demikian juga jemaat. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini, kita ini diberikan peran masing-masing. Maka kalau analoginya ini adalah perahu besar, bahtera besar, maka ini bukan perahu yang menggunakan mesin secara otomatis. Ini perahu manual.
Maka setiap kita yang ada di situ kita diberikan satu dayung, kita diberikan tanggung jawab satu dayung. Pegang dayung masing-masing, ini tanggung jawab masing-masing. Setiap jemaat, setiap pengurus diberikan satu dayung untuk bertanggung jawab membawa Bapak ini maju ke depan. Tetapi kalau kita tidak seia sekata, ya, tidak satu visi, bayangkan saja perahu itu satu dayung ke belakang, ya, satu dayung ke depan, atau satu ke kiri, satu ke kanan, yang lainnya diam di atas tidak menggunakan dayung. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah perahu itu akan maju? Bahtera itu akan maju? Tidak akan maju. Yang ada adalah gereja itu ulangi, bahtera itu akan diam dan dia akan berputar-putar karena satu ke kiri, satu ke kanan. Di situ seolah-olah menurut kita berjalan. Kita tidak sadar bahwa perahu itu hanya muter saja. Muter saja. Dia tidak berjalan. Karena tadi satu ke kiri, satu ke kanan, yang lain tidak berperan dia. Ini juga analogi Bapak. Ya. Kita barangkali merasa kita ini sudah maju nih, karena kita mendayung terus. Tapi kita tidak sadar, kita tidak jalan satu visi dan satu tujuan. Akhirnya perahu kita di mana? Berjalan berputar di tempat terus. Berjalan di tempat saja. Tidak maju-maju. Tapi perasaan kita maju, tapi kita bekerja terus. Tapi sesungguhnya kalau itu yang terjadi, analogi ini mengatakan kita hanya berputar. Kita hanya berputar saja. Kalau kita tidak merubah ini, menjadikan kita satu visi dengan satu arah, ya, tentu kalau itu bahtera, maka harus ada kemajuan yang jelas. Kalau ke kanan juga, kalau ke kiri semua. Kalau istirahat kita istirahat. Demikian dalam pelayanan. Kalau kita bersama-sama dalam pelayanan, ke kanan kita ke kanan semua. Perahu itu akan maju sekali pun, ya ke kiri sesuai dengan tujuan. Demikian juga mendayung sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita butuh bersama-sama, ya, semua majelis, pengurus komisi, jemaat, siapapun yang ambil peran di dalam pelayanan, kita harus bersama-sama di dalam satu bahtera, di dalam satu perahu, dengan tugas masing-masing melalui dayung yang sudah diberikan, dan kita tunggu arahnya sama. Kalau arahnya seperti ini, maka kita hadir bersama-sama. Kalau mendayung ke kanan, kita dayung ke kanan bersama-sama. Kalau ke kiri, kita dayung ke kiri. Kalau istirahat, percayalah, maka bahtera akan maju ke depan. Ya, bukan perasaan. Kita akan maju ke depan. Maka Paul Kenan ini akan bertumbuh di dalam iman. Ya, kita akan ulangi, kita akan berdasar di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih dan berbuat baik. Pesan hari ini adalah mari kita bangun kebersamaan, mari kita bangun kebersamaan, mari kita bangun persaudaraan diikat dengan kasih. Kasih adalah mendekatkan yang jauh, ya, menyatukan yang jauh, merekatkan dan mempersatukan yang dekat. Oleh karena itu kiranya melalui firman ini kita boleh semakin solid di dalam persaudaraan, di dalam kebersamaan, tetapi semuanya dibangun dan diikat oleh kasih. Tidak ada sambutan, tadi ada Pak Iman sudah sampaikan, ini sudah sambutan sekaligus, ya, materi dari sambutan sekaligus dengan kampung supaya tidak terlalu panjang. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan. Kiranya Tuhan menghidupkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan ini tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi boleh juga hidup di dalam hati. Dan Tuhan juga yang menghidupkan hati kita untuk kita bergerak melakukan firman Tuhan ini, wujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pengatua Benyamin Ginting atas renungan firman Tuhan yang disampaikan dan support positif bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar selalu menjadi kekuatan untuk iman kita semua dan terus bertumbuh sehingga kita selalu ada di jalan Tuhan dan setia melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai perlombaan kita akan mendengarkan beberapa penjelasan terkait pelaksanaan lomba kategori bidang rohani, diantaranya lomba karaoke rohani, lomba ranking satu Alkitab, dan lomba stand up komedi rohani. Penjelasan ini
secara teknis akan disampaikan oleh Ketua Bidang 1 Peribadahan. Maaf. Kepada Bapak Penyetua Robert Witanto kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami dari Ketua 1 dan Ketua 2 yang bertanggung jawab untuk lomba-lomba prabut bidang kerohanian terdiri dari 3, yaitu perlombaan karaoke rohani, kemudian yang berikutnya ranking 1 Alkitab, dan yang terakhir stand up comedy. Untuk perlombaan karaoke rohani akan kita mulai setelah ibadah ini sampai kurang lebih pukul 10.30 maksimal. Kami akan berbagi dengan ranking 1 Alkitab nanti. Jadi karaoke rohani dan ranking 1 Alkitab itu sebelum kita istirahat siang. Kemudian setelah kita istirahat siang, makan siang, kita akan lanjutkan dengan stand up comedy. Untuk secara umum, untuk lomba yang pertama untuk karaoke rohani, ini antara kategorial. Setiap kategorial itu mengirimkan 3 orang utusan. Saya tadi coba menanya berdiskusi dengan beberapa anggota jemaat. Sepertinya masih ada kategorial yang belum lengkap 3. Jadi sangat sayang kalau tidak mengirim 3 utusan ini akan mengurangi peluangnya untuk menjadi juara. Sudah disiapkan 3 orang juri ya untuk karaoke rohani ini ya. Jurinya nanti akan menilai sesuai kriteria. Teknisnya nanti akan disampaikan oleh PIC tim lomba. Ya. Setiap untuk tahapannya yang pertama dari 3 perwakilan tiap-tiap kategori itu akan ada 18 orang. Itu akan berlomba seluruhnya menyanyikan 1 lagu. Ya, yang dipilih yang sudah di-share. Kemudian dari 18 nanti ini ya akan dipilih 6 orang yang terbaik masuk ke tahap berikutnya. Ya. Dan dari 6 orang ini nanti ya setelah menyanyikan lagu di tahap berikutnya itu atau tahap 2 itu akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3, dan yang 3 nanti ini akan menjadi harapan 1 atau juara bersama menjadi harapan 1. Jadi kalau berdoa saja minimal sudah masuk 6 besar lah ya, terpilih sudah pasti akan juara dan semua juara akan mendapat hadiah. Untuk wasitnya sudah ditentukan, ini ada berdiri 3 orang, mohon berdiri, Pak Moritz, kemudian Bapak Ose dan Ibu Nancy. Kita berikan tepuk tangan untuk para wasit. Ya, kita tidak akan meragukan lagi kemampuan dan kapasitas para wasit ini atau juri ini. Ya, saya salah sebut juri ini karena mereka juga mampu di bidang untuk olah vokal. Ya, itu nanti mengenai kriteria yang akan dinilai oleh juri nanti akan disampaikan oleh PIC, Ibu Soraya dan Ibu Apri. Kemudian yang berikutnya setelah itu ya, kita akan masuk ke dalam lomba ranking 1 Alkitab. Ya, ranking 1 Alkitab PIC-nya Natalia dan saya. Ya. Ranking 1 Alkitab setiap kategorial itu mengirim 20 orang. Nanti setelah kita lomba karaoke ini akan kita buat jaran-jaran ya, kita akan duduk di semua kursi. Setiap kategori yang nanti akan memiliki beberapa baris, sekitar 2 baris ya, akan kita buat 2 baris dan berjarak ya. Nanti kita akan membagikan alat tulis ya, kertas dan spidol ya. Kemudian kita memberi pertanyaan, itu bisa benar salah, bisa pilihan ganda ABCD, dan bisa juga isian. Ya. Nanti setelah kami membacakan akan pertanyaannya, Bapak Ibu kami beri waktu untuk mengisi. Kemudian setelah mengisi harus mengangkat jawabannya, dan yang benar jawabannya tetap bertahan, yang salah akan keluar, dan ini akan diawasi oleh pengawas-pengawas. Ada 6 pengawas, setiap kategori yang nanti akan diawasi oleh 2 orang pengawasnya dari majelis sudah kita tunjuk ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua
Ketua bahwa kita juga butuh sportivitas dari lomba ini, ya pelaksanaan lomba ini. Jadi nanti kalau memang jawabannya salah, ya jangan sempat, ya mungkin dengan kesadaran saja sebelum dilihat sama pengawas, langsung saja mungkin keluar. Dan akan tereliminasi sampai kita menemukan 3 orang, ya, dan akan ditentukan satu nanti yang terbaik menjadi ranking 1 dalam lomba ranking 1 Alkitab. Tapi yang mendapat hadiah ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Ya. Setelah itu Bapak Ibu kita akan istirahat siang, ya, makan siang bersama, dan kita akan lanjutkan dengan lomba stand up comedy. Stand up comedy, ya, Bapak Ibu mungkin sudah biasa melihat stand up comedy. Setiap komisi akan diwakili oleh 2 orang peserta. Ya, ini saya lihat apakah sudah semuanya ada perwakilan dari kategorial? Ya, masih ada kategorial yang belum ada perwakilannya, tapi sudah ada kategorial yang sudah mengirim perwakilannya dari awal. Ya, stand up comedy nanti, ya namanya stand up comedy itu ya harus lucu lah, ya cerita-cerita, maka bercerita kita akan monolog ya dari orang yang menjadi peserta itu menyampaikan cerita-cerita lucu ya dalam kehidupan bergereja maupun yang lain-lain. Tetapi ada aturan-aturan nanti, etika-etika yang tidak boleh dilanggar, itu akan disampaikan oleh PIC nanti. Ya. Waktu untuk melaksanakan atau perform nanti kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, gunakan waktu itu maksimal. Tidak sampai 10 menit juga tidak apa-apa kalau sudah merasa cukup, tapi ada waktu untuk mengeksplor itu sekitar 10 menit. Ya, saya yakin yang sudah daftar sudah ini. Kemudian ada 3 orang wasit nanti yang akan menilai ya stand up comedy ini ya. Terdiri wasitnya salah satunya Bapak Penatua Benyamin Ginting, dan satunya Nona Pendeta Gaby. Ya. Kami juga sudah biasa menonton stand up komedi, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan juara yang benar-benar bisa membanggakan kita, dan nanti akan bisa menjadi calon-calon untuk Pop Talent Center apabila ada kegiatan-kegiatan serupa yang ada di luar. Ya. Memang lomba-lomba kita ini disiapkan untuk mengikuti event-event yang ada di luar Pop, ya, apakah di PGIW maupun Pop DKI. Seperti tahun lalu barusan kita mengikuti beberapa perlombaan di perayaan HUT 50 tahun Pop DKI, dan ini juga lomba-lomba sekarang ini menjadi modal. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita ikuti dengan sukacita. Untuk teknisnya nanti, untuk teknis mengenai apa-apa saja yang akan dinilai di dalam perlombaan tersebut akan disampaikan oleh PIC. Secara umum kami menyampaikan demikian. Kami mohon partisipasi dari kita semua. Ya, kita juga menyiapkan minum ya, teh kopi apabila kita ingin menikmati sambil menikmati akan acara lomba-lomba perabot bidang Torone yang hari ini. Terima kasih, selamat berlomba, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penatua Robert Witanto atas penjelasannya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dengan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Mohon untuk berdiri.
kembali. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini yang akan ditutup dengan doa. Mohon kepada Ketua Majelis untuk doa. Bapak akan menutup ibadah ini, kita berdiri. Mari berdoa. Terima kasih Yesusku atas kasih setiamu yang terus menyertai dan memimpin kehidupan kami pribadi. Terima kasih buat waktu yang indah siang hari ini. Kami boleh bersama-sama di dalam sukacita dan damai sejahtera karena kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat keindahan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menyerahkan kehidupan kami dan pelayanan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan kita agar tetap berakar di dalam iman kepada Kristus, bertumbuh dalam kasih yang tulus, dan berbuah di dalam pelayanan yang setia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memelihara kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya pelaksanaan lomba akan dipandu oleh DIC masing-masing lomba. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih, selamat berlomba, Tuhan Yesus memberkati. Semua
Terima kasih Pak Deden. Selanjutnya kita akan panggilkan nomor urut 3 atas nama Ananda Immanuel Butar-Butar. Bila pilihan angka nomor 8 dan Tuhan selalu menolong. Adik Immanuel mau menyanyikan lagu apa dari 2 lagu tadi? Tuhan selalu menolongku.
Selanjutnya kami panggilkan nomor urut 5 atas nama Ibu Kiki Sihombing dari Komisi Perempuan. Lagu yang akan dibawakan apakah? Sungguh ku bangga Bapak.
Sungguh besar kawasanku, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar kawasanku.
Bapak.